Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailandia Sheryl. Saya dari Fakultas Kedokteran Prodi Kedokteran dan saya dari 1007 Hematologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hemorrhagic stroke. Jadi di sini ada sedikit fotonya tentang stroke ini. Ini tuh biasanya disebabkan ini biasanya penyakitnya terjadi di kepala ya. Jadi penyakit stroke hemorrhagic ini itu dia punya pembuluh darah yang pecah di dalam otak. Di antaranya selaput otak dan di otaknya itu sendiri. Dan yang menyebabkan tekanan ini dan penyakit ini tuh yang menyebabkan itu tekanannya sangat dalam dan biasanya dia tuh hipertensi dan darah tinggi, jadi sehingga otaknya itu bisa pembuluh darah di otak itu sampai pecah gitu. Terus patofisiologinya adalah ini patofisiologinya itu biasanya pecahnya pembuluh darah menyebabkan darah keluar dan berkumpul di otak membentuk gumpalan yang menekan otak di sekitarnya. Jadi ada darah yang ada satu titik di dalam otak itu jadi bentuk gumpalan, dan itu kalau misalnya terus menerus itu bisa menekan otak dan lama-lama terjadinya stroke yang sudah lebih tinggi gitu levelnya. Terus yang kedua adalah darah yang bocor mengandung zat berbahaya seperti hemoglobin dan besi yang merusak sel otak melalui reaksi kimia dan menghasilkan radikal bebas dan menyebabkan kematian sel otak. Jadi penyakit ini tuh bisa sangat-sangat bisa mematikan sel di dalam otak. Jadi lebih baik ini tuh dicegah sebelum kita semua kena stroke. Terus yang ketiga adalah tekanan darah yang tinggi dan tidak terkontrol melemahkan dinding pembuluh darah sehingga mudah pecah. Nah, itu tadi yang saya bilang, tekanan darah dan hipertensi atau darah tinggi itu bisa membuat otak itu pecah karena dia selalu darah itu selalu naik dan selalu meningkat. Jadinya dia sangat mudah untuk mengalami stroke ini tadi. Terus yang keempat adalah faktor lain itu yang bisa menyebabkan pecah pembuluh darah. Itu pertama adalah kelainan pembuluh darah. Terus juga biasanya ada cedera kepala. Jadi biasanya kalau cedera itu kita kayak jatuh, kita kayak boncor. Itu biasanya juga bisa bikin kepala kita itu jadi cedera, dan itu bisa jadi salah satu faktor kenapa kita stroke itu tadi. Terus juga ada penggunaan obat pengencer darah. Itu juga sangat-sangat dilarang ya, karena itu sendiri juga karena udah kita minum obat yang normal aja, nggak usah minum yang aneh-aneh gitu. Terus yang terakhir adalah perdarahan menekan pembuluh kecil di sekitar hematoma sehingga mengurangi aliran darah ke area otak tersebut dan menyebabkan kerusakan tambahan karena kekurangan oksigen. Begitu. Terus lanjut ke pencegahan. Kita bisa mencegah penyakit ini dengan banyak hal. Pertama adalah kontrol tekanan dan darah tinggi. Kita bisa menjaga darah kita sendiri, dan kita harus selalu mengecek tekanan darah itu tadi agar kita tahu gimana perkembangannya setiap harinya, dan kita kalau bisa itu jangan sampai tinggi gitu. Terus yang kedua itu bisa kita menghindari rokok dan minum-minuman yang keras atau alkohol. Itu juga bisa menjadi merusak pembuluh darah di dalam otak gitu. Itu sangat-sangat berbahaya untuk otak ya. Dan yang ketiga dan terakhir adalah terapkan gaya hidup sehat dengan pola makan
rendah garam, olahraga teratur, dan menjaga berat badan yang ideal untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan jantung. Jadi kalau misalnya kita obesitas juga, itu juga bakal bisa menjadi penyakit, karena itu sendiri tidak boleh, karena di dalam tubuh kita juga pasti bakal banyak penyakit kalau kita menjadi obesitas. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.